Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terdengar, Pak. warahmatullahi Terdengar, Pak. wabarakatuh. Terdengar, Pak. Ya, sini Terdengar, saya Pak. akan melanjutkan materi ya untuk materi pertemuan 7 yaitu tentang pertidaksamaan fungsi kuadrat, polinomial dan rasional. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya yaitu tentang menentukan pertidaksamaan bentuk kuadrat, polinomial dan rasional pada mata kuliah pengantar aljabar. Tujuan untuk pembelajaran ini yaitu diharapkan mahasiswa nanti dapat menentukan pertidaksamaan bentuk kuadrat, pertidaksamaan polinomial dan pertidaksamaan rasional. Jadi kalian nanti diharapkan bisa menentukan selesaiannya dari pertidaksamaan bentuk kuadrat, polinomial dan rasional. Ya, jadi kita gambar grafik x kuadrat plus x min 2 ini sebagai fungsi kuadrat. Seperti itu. Di sini saya mulai dari grafik x kuadrat. Kalau grafik x kuadrat kan memiliki bentuk umum seperti ini ya, melengkung ke atas parabola. Kemudian kalau kita tambah dengan x, maka dia akan bergeser ke kiri sejauh setengah dan bergeser ke bawah sejauh seperempat. Ya, ini materinya ada di buku Beecher. Kenapa kok bisa bergeser ke kiri sejauh setengah dan bergeser ke bawah sejauh seperempat itu ya. Kemudian kita kurang dengan 2, berarti grafiknya bergeser ke bawah sebanyak 2 satuan. Sehingga grafik x kuadrat plus x min 2 itu bentuknya adalah seperti ini. Kita lihat dari grafik ini, kan tadi persamaannya adalah x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Artinya apa? Pada grafik ini, saat fungsi itu bernilai 0, di manakah letak x-nya, atau berapakah nilai x-nya, kita bisa melihatnya secara langsung ya. Nah, yaitu nilai x yang memenuhi fungsi x itu bernilai 0 adalah x-nya sama dengan min 2 ini, dan saat x-nya sama dengan 1, nilai 0. Nah, sekarang kalau kita rubah persamaan itu menjadi sebuah pertidaksamaan, bagaimana? Kalau x kuadrat plus x min 2 ini itu kurang dari 0, ya, kurang dari 0, nilainya kurang dari 0, lah, maka x mana saja yang memenuhi pertidaksamaan itu, kalian bisa nggak menentukan nilai x-nya itu yang mana saja? Sepertinya bisa, Pak. Bisa ya, dengan melihat saja kan bisa ya. Jadi untuk selanjutnya ya saya beri waktu 10 menit buat kalian mencoba menentukan perselesaian dari pertidaksamaan ini kalau menggunakan grafik tadi. Untuk tahu batasan cakupannya itu, cakupannya dari berapa? Diarsir karena itu bagian daerah selesaiannya, Bu. Makanya saya arsir untuk apa tadi buat tahu yang selesainya yang mana gitu, Bu. Jadi saya arsir yang bagian dalamnya karena itu dari selesaian di pertidaksamaan tersebut, Bu. Ya. Jadi yang dimaksud penyelesaian itu adalah nilai x saat fungsi ini itu lebih besar dari 0. Ya, maka nilai x-nya itu kan lebih kecil dari sama dengan min 2, ya, yang garis ini. Yang Atau diminta misalkan kurang darinya kurang dari 0 gitu, Bu. Jadi nanti yang kita pakai kurang dari min 2 atau kurang dari min 1 ini, Bu, yang x-nya yang dipakai. X kurang dari min 2 atau X kurang dari 1 titiknya. Pak Anwar, berarti jawaban yang nomor 2-nya tadi X demikian sehingga untuk X lebih dari min 2 kurang dari 1 dengan X anggota bilangan real gitu, Pak. Izin, Pak, tanya. Ya. Saya tuh masih bingung kalau misal itu kan kalau kurang dari min 4 berarti di bawahnya. Ya. Nah, kalau misalkan itu lebih dari min 4 kan lihat di atasnya gitu toh, Pak. Iya, di atasnya. Ya. Ya, nanti di atasnya itu nilainya min 2 ke kiri, 2 ke kanan atau antara min 2 sama 2. Itu menentukannya gimana? Jadi kan ini ada dua fungsi ya. Fungsi fx yang berwarna hijau dan fungsi gx yang berwarna ungu. Nah, kita lihat soalnya. Kalau fx lebih besar gx,
fx lebih besar gx ya, maka yang kita lihat itu adalah yang berada di atasnya gx. Kan lebih besar dari gx. Berarti kan kita lihatnya yang berada di atasnya gx. Bisa dipahami? Oh iya Pak, siap-siap paham. Ya. Ya, siap, Kalau paham. pertanyaannya di kurang dari fx kurang dari gx, berarti kita lihatnya yang berada di bawahnya gx. Grafik yang berada di bawahnya gx. Oke. Ya kan? Nah, sekarang kalau kurang dari gx, berarti kan di bawahnya ini. Lah, grafik yang kurang dari gx itu kan mulai dari sini, kelihatan ya kursor saya. Dari sini sampai sini. Lah, yang membentuk grafik ini itu kan saat x-nya kita tarik ke bawah. Saat x-nya mulai dari min 3 sampai 2. Cara menyelesaikan atau menentukan selesai dari pertidaksamaan ya. Jadi ada mungkin kalian baru ya untuk kalau menggunakan grafik itu seperti apa. Jadi, seperti kata Bu Indri tadi, biar kalian bisa menentukan itu by konsep ya. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau salah dalam menjawab, saya mohon maaf ya. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan buat materinya juga kalau kayak gini kan materinya lebih semua yang kita sebenarnya kita bingungin itu bisa lebih jelas gitu Bu. Jadi kan biasanya kita cuma nyakup berapa materi aja, tapi kalau ini kan lebih panjang gitu Bu. Kalau lewat Google Meet ini. Iya, kalau materi ya memang lebih berkembang gitu kan daripada SMA. Kalau mungkin SMA kita dasar-dasarnya, kemudian kalau di perkuliahan seperti ini kita lebih cara-cara memecahkan masalah, kemudian menentukan solusi-solusi yang mungkin banyak cara gitu, nggak cuma dari konsep dasar, tapi seperti tadi juga mungkin bisa dari grafik dan sebagainya gitu Bu. Ya mungkin itu Bu. Cara-cara menyelesaikan persamaan ketidaksamaan grafik atau apapun itu tidak berdiri sendiri-sendiri loh ya. Saudara nggak boleh tidak. Oh, cara menyelesaikannya prosedural itu kayak gini. Oh, cara pakai grafik itu kayak gini, enggak. Keduanya tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi saudara harus bisa tadi Bunda ngajari grafik di kepala saudara gambarnya gimana gitu. Jadi itu kita mengerjakan prosedural, tapi kita juga bisa membayangkan grafiknya, bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi saling gandeng gitu ya, dan smooth gandengannya gitu.